Skuad Garuda menang 7-2 atas Lebanon serta memperbaiki peringkat di klasemen AFC Futsal 2022 Grup C. Kini, Indonesia berada di peringkat kedua klasemen Piala Asia Futsal 2022 dengan raihan 3 poin. Timnas Futsal Indonesia meraih kemenangan perdana pada ajang Piala Asia Futsal 2022 di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait. Kemenangan Timnas Futsal Indonesia ini pun mendapat apresiasi dari Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Haritanu Sudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo. Gol-gol indah berhasil dicetak tim Garuda pada babak pertama dengan skor 3-0. Sementara Timnas Lebanon berhasil membalas serangan dan menyerangkan kulit bundar ke gawang Timnas Indonesia pada babak kedua. Namun, tim asuhan Muhammad Hashim Jadeh pun kembali berhasil menaklukkan pertahanan lawan hingga berakhir dengan skor 7-2. Kemenangan tersebut bisa mengobati derita pasukan Muhammad Hashim Jadeh usai digebuk Iran 0-5 pada laga perdana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, beberapa daerah memiliki tradisi unik dalam memperingati Maulid Nabi. Di Jombang, Jawa Timur ini menggelar tradisi perarakan gunungan dan kemudian warga memperebutkannya. Ini sebagai sentra penghasil tahu, gunungan pun terbuat dari tahu. Ribuan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berdesakan dan saling dorong untuk memperebutkan 46 gunungan tahu dalam acara Grebek Maulid Nabi di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto. Sebelumnya, 46 gunungan tahu ini diarak keliling desa yang menjadi sentra produsen tahu di Jombang. Hampir seluruh warga Desa Sumbermulyo berprofesi sebagai produsen tahu. Meski berdesakan, warga mengaku senang mengikuti tradisi ini dengan harapan desa mereka sebagai sentra produsen tahu makin dikenal. Walaupun rebutan begini, senang warga ya. Untuk bisa gelar acara ini warga iuran berapa Bu per orang? Yang paling kecil 100. Warga berharap harga kedelai turun sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahu yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, sebagai seorang ibu rumah tangga ini bukan berarti berhenti untuk mengejar mimpi Pram. Nah, benar sekali pemirsa. Salah satunya Citra yang merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang penulis yang kini sudah menerbitkan 2 buku di tengah-tengah kesibukan mengurus rumah tangganya. Siapa bilang menjadi seorang ibu rumah tangga tidak bisa mengembangkan bakat atau bahkan membantu perekonomian keluarga. Seorang ibu yang pastinya memiliki segudang pekerjaan rumah mulai dari mengurus anak hingga suami, tentunya harus memiliki kemampuan mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu atau yang biasa disebut dengan multitasking. Ya, salah satunya Citra Yuliasari. Sebagai ibu rumah tangga yang memiliki passion menulis, kini mampu membantu perekonomian keluarga dari menjadi seorang penulis lepas. Meskipun di tengah-tengah kesibukannya menjadi seorang ibu rumah tangga, ia memanfaatkan waktu di saat sang anak tidur atau berangkat sekolah untuk berkarya, yaitu menulis buku. Hingga saat ini, Citra mampu menerbitkan 2 buku yang berjudul Sosialijah dan Sosialijah Karantina yang menceritakan tentang keseharian kehidupan ibu-ibu, serta 1 buah buku antologi atau gabungan yang berjudul Rempah Kita. Menurut Citra, menulis tidak melulu soal mencari ide yang sulit, tapi bisa dimulai dari apa yang dialami kehidupan sehari-hari sang penulis itu sendiri. Yang penting gue nulis aja dulu, karena setiap karya itu pasti menemukan masanya sendiri gitu. Jadi memang aku nulis tuh tentang kehidupan sehari-hari yang ternyata kok banyak banget yang ngerasa oh ini gue banget gitu sih. Inspirasinya tuh dari kehidupan sehari-hari Mbak. Ini kan karena bukuku tentang ibu-ibu ya gitu, Sosialijah. Jadi gimana antar jemput anak misalnya gitu, nanganin anak sekolah, kehidupan persahabatan kayak gitu-gitu. Lantas bagaimana cara memulai untuk menjadi seorang penulis lepas? Kang Maman, seorang penulis senior memberikan tips bagi para penulis pemula. Salah satunya harus mencintai dunia literasi. Karena menurutnya penulis yang baik itu berasal dari pembaca yang luar biasa. Jadi
Penulis yang baik itu pasti adalah pembaca yang baik, pembaca yang luar biasa. Kita tidak bisa menulis dengan baik kalau kita tidak suka membaca. Itu poin pertama. Yang kedua, lalu membuka semua indera kita. Mata, telinga, hidung, hati kita, perasaan kita itu juga harus betul-betul selalu dibuka untuk bisa menangkap dan menampung semua ide yang kemudian bisa kita olah menjadi tulisan lagi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ide tuh susah banget, enggak. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi, di sekelilingmu ada ide, cuman kamu tidak peka aja untuk menangkap ide tersebut. Penulis novel, cerpen, atau penulis lepas menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Selain itu juga memiliki waktu kerja dan lokasi yang fleksibel. Jika penulis lepas tetap eksis menulis dan mempublikasikan tulisannya, penulis bisa keliling dunia bahkan membiayai kehidupan seluruh keluarganya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini semoga menginspirasi teman-teman di sana yang mungkin menjadi ibu rumah tangga tapi punya masih segudang mimpi. Tidak ada batasan ya? Iya, tidak masih bisa diwujudkan seperti itu. By the way, Pram, kamu suka makan buah naga? Suka banget. Karena seger dan manisnya tuh nggak terlalu manis, cuma menyegarkan itu loh. Manis kayak aku gitu ya. Pastinya. Oke, kalau biasanya nih kita lihat buah naga tuh kan warnanya merah atau putih. Ini ada yang nggak biasa karena buah naganya tuh warnanya kuning. Wah, pemirsa, namanya buah naga kuning atau golden ternyata. Betul, emas ya pemirsa. Ini seorang petani di milenial di Subang, Jawa Barat ini berhasil membudidayakannya dan bisa meraup omset puluhan juta rupiah karena harganya lebih mahal dibanding buah naga merah atau putih. Dua tahun terakhir, Dedi Sumardi membudidayakan buah naga kuning atau golden di kebun miliknya di Desa Sindang Sari, Kecamatan Cikaum, Subang. Di lahan seluas 2.500 meter, ratusan pohon buah naga kuning tumbuh subur dan siap panen. Sedikitnya, 200 kg buah naga kuning dipanen setiap 2 minggu sekali. Harga buah naga kuning yang bibitnya didapat Dedi dari Thailand ini sekitar 100 hingga 120 ribu rupiah per kilogram. Jauh lebih mahal dari naga merah atau putih yang berkisar 20 hingga 30 ribu rupiah per kilo. Tak heran omset buah naga kuning pria 28 tahun ini bisa mencapai hingga 30 juta rupiah per bulan. Relatif dia bandel ya, jadi karena memang batangnya lebih hijau. Kalau batang hijau kan otomatis klorofil pada tanaman itu lebih tinggi. Jadi kalau klorofil tinggi, tanaman sehat, otomatis dia tidak mudah terserang sama penyakit. Jadi ada keunggulannya di situ. Cuman kekurangannya ketika berbunga dia harus diserbukan secara manual seperti itu. Sebelumnya selama 4 tahun Dedi membudidayakan bibitnya. Dan kini bibit buah naga kuning ini telah menyebar ke seluruh tanah air. Buah naga merupakan tanaman yang cukup kuat dan jarang terserang penyakit. Dengan pemupukan dan penyiraman yang teratur, tanaman ini akan tumbuh maksimal. Rasa buah naga kuning yang lebih manis dan sedikit asam, serta nilai jual yang tinggi, bisa menjadi komoditas andalan untuk meraup cuan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tahun ini kembali digelar ajang kompetisi wirausaha muda mandiri 2022. Nah, daftarkan ide serta bisnis terbaik Anda di website www.wmm.id. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Siang. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Pram Sunjaya undur diri, pemirsa. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.